Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Al-Mudalipa dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ringkasan materi selama perkuliahan mata kuliah SIM 1. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah dari SIM 1 dengan dosen pengampunya Bapak Nur Alamsyah, STMPOM. Yang pertama, ada sistem informasi manajemen. Apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen atau SIM merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. SIM bekerja dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sistem online untuk dianalisis, kemudian SIM akan melaporkan hasil analisis tersebut untuk membantu manajemen mengambil sebuah keputusan, membuat perencanaan, atau memecahkan suatu masalah. Konsep dasar dari SIM sesuai judulnya Sistem Informasi Manajemen. S-nya itu yang berarti sistem. Sistem itu sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain yang keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya ada dari sistem komputer memiliki suatu unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem. Nah, tujuannya itu untuk melakukan suatu pengolahan data. Nah, ada juga dari sistem tubuh kita. Sistem tubuh kita itu ada organ, tubuh, dan panca indera. Tujuannya untuk keberlangsungan hidup. Nah, ada juga dari dalam segi industrinya di sistem pabrik. Sistem pabrik ada orang, mesin, ada orderan masuk, ada penjualan, seperti itu. Tujuannya adalah untuk memproduksi suatu produk. Nah, karakteristik dari sistem. Nah, sistem itu terdiri dari komponen, sesuatu yang menjadi bagian sistem, bentuk, benda, aturan, atau orang. Ada juga batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem lainnya, lingkungan, sesuatu yang berada di luar sistem, penghubung, menjembatani fungsi antar komponen, masukan atau input, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut, ada pengolahan, ada keluaran, ada juga sasaran, tujuan, kendali, umpan balik. Nah, ini itu salah satu proses dari sistem input. Dari input diproses, terus ada pengontrolan, terus ada feedback. Dari feedback itu ada pengeluaran, objektif, dan di sini ada goalnya yang terakhir. Goal itu pencapaian akhir yang hendak dicapai di dalam waktu yang panjang. Selanjutnya masuk ke dalam sistem, kan tadi S itu sistem, I-nya itu informasi. Informasi adalah pengolahan data yang menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Data merupakan sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuk data objek, kualitatif, dan kuantitatif. Contohnya, informasi kependudukan terdiri dari data, biodata penduduk, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pekerjaannya apa, statusnya apa. Nah, dari data tersebut diolah menjadi informasi jumlah penduduk, penduduk miskin, penduduk lansia, anak-anak, balita, kelahiran, jumlah kematian. Lalu ada informasi akademik. Seperti datanya itu terdiri dari biodata, siswa, nilai, aktivitas. Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari data itu absen per kelas, transkrip nilai, IPK, ijazah,
seperti itu. Nah, di sini tuh ada dari fakta-fakta dikumpulkan menjadi data, lalu diproses menjadi informasi. Selanjutnya, fungsi informasi juga ya, untuk menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian. Jadi dengan adanya informasi itu yang didasari dari pengumpulan data-data tadi, data itu udah benar-benar sesuai dengan kenyataannya, pasti tidak mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman varian, dan memberi standar, aturan, atau ukuran batasan. Faktor informasi ada fungsi, biaya, nilai, dan mutu informasi. Nilai informasi itu kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian, kecocokan dengan penggunaan, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dan dapat dibuktikan secara sah, dapat diukur juga tingkat keakuratannya. Mutu informasinya kontrol sistem untuk meminimalisir kesalahan, pemeriksaan internal dan eksternal, penambahan batas ketelitian data, feedback dari pemakaian untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ada biaya informasi. Tentunya untuk mendapatkan sebuah data itu diperlukannya suatu biaya. Nah, biaya-biaya itu termasuk ke dalam faktor informasinya, salah satunya memerlukan biaya perangkat keras, analisis perancangan dan pelaksanaan sistem, tempat dan lingkungan, perubahan, biaya operasional, dan biaya pencarian SDM. Nah, selanjutnya yang ketiganya S-nya sistem, I-nya informasi, M-nya itu manajemen. Manajemen merupakan pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan dalam manajemen adanya perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan keputusan. Sumber dayanya ada manusia, material, modal, dan informasi. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah kesimpulannya. SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batasan biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam mencermati dan merancang menerapkan SIM agar sesuai keinginan serta dalam menentukan biaya, titik manfaat yang akan diperoleh, maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan. Nah, materi selanjutnya itu tentang e-business dan e-commerce. Nah, e-business dan e-commerce ini merupakan bagian dari teknologi informasi. Apa sih TI itu? Teknologi informasi adalah istilah terdapat berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Kenapa TI diperlukan? Karena perlunya teknologi informasi itu kompleksitas tugas manajemen, pengaruh globalisasi, perlunya respon time yang cepat, dan tekanan persaingan bisnis. Tentunya kalau kita tidak mengikuti TI, itu akan ketinggalan jauh dan keterbelakangan. Selanjutnya, dalam dunia bisnis, peranan teknologi, informasi, dan komunikasi dimanfaatkan untuk perbisnisan secara elektronik atau dikenal sebagai e-commerce atau e-business atau perbisnisan elektronik. E-commerce adalah perbisnisan menggunakan jaringan komunikasi internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain.
Selain teknologi jaringan, e-bisnis juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data database, e-surat atau surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer yang lain seperti hanya sistem pengiriman barang dan alat pembayaran untuk e-bisnis. E-bisnis pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Menurut riset Forrester, perbisnisan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar dolar Amerika menurut laporan yang lain pada bulan Oktober 2006 yang lalu. Pendapatan retail online bersifat non-travel di Amerika Serikat akan mencapai 1,4 triliun dolar Amerika pada tahun 2011. Perusahaan yang terkenal dalam bidang e-bisnis antara lain eBay, Yahoo, Amazon, Google, dan PayPal. Selanjutnya ada pengertian e-commerce. E-commerce adalah pembelian, penjualan, pertukaran barang atau layanan secara elektronik. Lalu jenis-jenis e-commerce ada C-commerce, B2C, C2B, intra-business, commerce conformant to citizen, to automobile commerce. Nah, ini alur dari e-bisnis, Mas. Pertamanya dari manufaktur, lalu B2B ke distributor, B2B ke retail, B2C ke customer. Nah, ini sekarang dari manufaktur lebih singkat lagi, B2B-nya langsung ke retail, B2B-nya langsung ke customer. Tapi di zaman e-commerce ini lebih meningkat lagi. Nah, ini distributor dan retail diloncati oleh manufaktur ini. Memang sih ada kerugiannya ya. Salah satu kerugiannya itu ya kayak penyerapan tenaga kerja itu semakin berkurang. Sama usaha-usaha retail yang ada di Indonesia itu semakin lama semakin kayak mau bangkrut. Bahkan ada beberapa retail tuh yang rela menutup puluhan cabang sampai dengan ratusan cabang. Yang terjadi di 2019 lalu, dia tuh menutup salah satu gerai brandnya ditutup semuanya di seluruh Indonesia dan mem-PHK ratusan orang. Nah, kalau dari manufaktur B2C ke customer emang lebih mudah. Kita juga sebagai customer sebenarnya merasa diuntungkan karena harganya itu bisa jadi lebih murah. Nah, di sini juga dari perbandingannya biaya yang dikeluarkannya itu cenderung lebih rendah dibandingkan harus melalui distributor, retail, customer. Nah, kalau dari manufaktur langsung B2C ke customer itu biaya pengeluarannya itu lebih rendah. Seperti itu. Selanjutnya, siklus penerapan teknologi informasi dalam bisnis. Teknologi dipakai hanya sekadar untuk proses otomatisasi dalam pengolahan informasi. Teknologi bergeser ke arah upaya membangun konfigurasi bisnis yang terintegrasi. Peran teknologi sudah secara nyata mempengaruhi perubahan model bisnis perusahaan. Ada juga contoh dari aplikasi e-bisnis ya. Ada ERP, Sistem Informasi Pendukung E-Bisnis, yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomasi proses bisnis. Selanjutnya ada CRM, Customer Relationship Management, sistem kustomisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Masih banyak juga sih yang lainnya. Contohnya saya hanya iniin dua aja. Semua perkembangan teknologi tentunya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu dari e-bisnis itu mengurangi biaya operasional karena informasi distribusi
Informasi distribusi produk dapat didigitalkan sehingga berakibat pelacakan status produksi dan distribusi sangat mudah dan berkelanjutan. Outbound logistik bisa dilaksanakan, mengurangi inventory, buffers, distribusi produk akan lebih cepat dan lebih akurat. Aktivitas inbound logistik dapat ditingkatkan, meningkatkan efisiensi internal, meningkatkan efisiensi penjualan dan pemasaran. Sementara negatifnya itu ada pencurian informasi, rahasia yang berharga, gangguan yang timbul, dan menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan mengakibatkan kerugian besar bagi si korban, kehilangan kesempatan bisnis karena penggangguan pelayanan, kesalahan yang bersifat kesalahan non teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam atau jaringan yang tidak berfungsi, kehilangan kepercayaan daripada konsumen. Ini karena berbagai macam seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain berusaha menjatuhkan reputasi perusahaannya. Selanjutnya ada System Development and Informasi Systems in Society, Business, and Industry. Desain sistem menentukan bagaimana sistem baru bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, pemeliharaan sistem, dan review adalah untuk memeriksa dan memodifikasi sehingga terus memenuhi perubahan kebutuhan bisnis. Beberapa aspek keamanan dalam sistem informasi. Pertama, privasi atau kerahasiaan informasi sehingga data tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Integritas artinya data tetap terjaga seperti semula dan tidak akan mengalami perubahan secara sengaja maupun tidak sengaja. Autentikasi atau identifikasi pengaksesan data, tanda tangan sebagai bukti keabsahan atau suatu informasi oleh otoritas tertentu. Otoritas artinya pemberian hak akses kepada pengguna lain dalam sistem informasi, validasi atau pengecekan kesalahan, kontrol akses untuk membatasi akses informasi, sertifikasi sebagai bukti pemberian kuasa kepada orang yang dipercayakan untuk mengakses informasi, pencatatan waktu dan akses pembuatan informasi dalam sistem, tanda terima yang menunjukkan informasi tersebut telah diterima, konfirmasi mengenai layanan informasi yang tersedia, anonimitas atau penyamaran identitas ketika bertransaksi, kepemilikan informasi yang sah sehingga seorang bisa merahasiakannya, penarikan kembali otoritas dari penggunaan yang tidak lagi digunakan dalam data. Selanjutnya, keamanan sistem informasi. Kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, baik berupa organisasi komersil, perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individual atau pribadi. Ujian dari keamanan sistem informasi yaitu mencegah ancaman terhadap sistem serta mendeteksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem. Keyword sistem informasi, user identification, user authentication, user authorization, hacking. Nah, ada langkah-langkah untuk melindungi sistem informasi. Yang pertama, enkripsi data. Sederhananya, enkripsi data adalah cara kita menyembunyikan data. Pemberlakuan firewall, kata firewall sering digunakan di dalam dunia komputer, mengontrol akses, menjaga keamanan fisik data, melakukan data backup dan recovery, protokol khusus, dan pembuangan data. Selanjutnya masuk ke cybercrime. Kriminalitas dunia nyata, dunia maya, cybercrime atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Kejahatan menggunakan komputer, salah satunya memasukkan instruksi yang tidak sah, perubahan data input, perusakan data, komputer sebagai pembantu kejahatan, akses yang tidak sah terhadap sistem komputer. Nah, ruang lingkup cybercrime ada yang bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara
transnasional melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan yudikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang dengan bebasnya, atau disebut apa sih yang suka pakai topeng itu, anonimus ya. Anonimus memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas kejahatan yang tak tersentuh hukum. Nah, si cybercrime juga itu aktivitasnya itu kayak semacam tidak terang-terangan atau tidak tersembunyi karena tidak mudah dilihat. Jadi kalau misalnya kacau juga nggak kelihatan. Nah, cybercrime juga dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet sama aplikasinya. Jadi kalau orang yang biasa-biasa aja nggak mungkin bisa. Nah, modus kejahatannya penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan, orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Kerugiannya dapat bersifat material dan non-material, waktu, nilai, jasa uang, harga diri, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Nah, untuk kejahatan yang menggunakan sarana komputer itu kan banyak, memasukkan instruksi yang tidak sah, perubahan data, perusakan data, komputer sebagai alat bantu kejahatan, dan akses tidak sah terhadap komputer. Atau bisa juga ancamannya dari penggunaan internet itu, kejahatan cybercrime itu berupa menguping, menyamar, mengulang, manipulasi data, salah disampaikan, pintu jebakan atau kuda trojan, virus, pengingkaran, dan penolakan pelayanan. Salah satu penanggulangan cybercrime dari aksi kejahatan tadi itu salah satunya mengamankan sistem, penanggulangan global, perlunya cyber law, perlunya dukungan dari lembaga khusus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Alangkah lebih baiknya kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi, tidak melakukan suatu kejahatan, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dipilah mana yang benar dan mana yang salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.